فاتحة بالقطب بالفتوى والمنو والرسوب والصلاح والجسد والروح والفتوى النصوح من أرواح والدينا وليكم أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين خصوصا حبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعابد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وعليك بالرحمة لعباد الله والشفقة على خلق الله، وكن رحيما شفيقا ألوفا مألوفا، واحذر أن تكون فظا غليظا أو فاحشا جافيا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن لا يرحم لا يرحم. وقال عليه السلام: المؤمن ألوف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa'alaika birrahmah li'ibadillah. Dan hendaknya kamu melazimi rahmat terhadap hamba-hamba Allah. Wasyafaqah, dan belas kasih ala khalqillah, atas makhluk Allah. Wakun, dan jadikanlah kamu rahiman, orang yang punya hati rahmat. Syafiqan, belas kasih. Alufan, mudah bergaul, supel. Ma'lufan, dan juga mudah untuk ditemani, untuk digauli. Wahdhar, dan hati-hatilah, antakuna faddan, kamu menjadi orang yang punya akhlak jelek, maunya sendiri. Mungkin bahasa sekarang egois, keras hati. Ghalidhan, kemudian kasar, kaku. Jafian, enggak mau menerima pendapat orang, memaksakan pendapat sendiri. Jafian, cuek terhadap orang. Jangan menjadi orang yang demikian. Di sini kita ditekankan untuk menjadi orang yang punya hati rahmat terhadap hamba Allah. Bahkan belas kasih kepada semua makhluk Allah. Masya Allah. Jika usaha manusia, baik dalam urusan duniawi, agama atau akhirat, didasari dengan akhlak yang baik dan rahmat belas kasih, maka itu akan menghasilkan keberhasilan, kesuksesan. Yang membuat manusia gagal itu adalah karena tidak didasari rahmat, saudara. Karena itu Nabi SAW
bersabda, "Ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zanahu, wa la nuzi'a an syai'in illa syanahu." Lemah lembut tidak ada pada satu perkara kecuali akan menjadikan menarik, akan menghiasi perkara tadi itu. Sebaliknya, kasar tidak ada pada satu perkara kecuali akan membuat cacat dan jelek nilai perkara tadi itu. Ada orang nasihat, bagus nasihat itu, tapi kasar cara nasihatnya, maka akan dinilai cacat. Itu nasihat, nggak akan diterima oleh masyarakat karena kasar dia. Ada orang maksiat tapi dengan cara lemah lembut, menarik. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika berdakwah hendaklah didasari rahmat, belas kasih, santun, sopan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kalian dengan hikmah, cara hikmah dan nasihat yang baik. Bukan hanya nasihat, nasihat yang baik. Masa nasihat menyebut anjing dan babi? Pukul sana, pukul sini, bukan mau'izah hasanah. Nasihat yang baik. Paham nggak mau'izah hasanah? Wajadilhum billati ahsan. Debatlah dengan yang terbaik, cara ilmiah, rasional. Bukan pakai otot tapi pakai otak. Dengan rasional bukan emosional. Di sini ditekankan rahmat terhadap hamba Allah. Rahmat ini bukan berarti membiarkan mereka dalam kesalahan, keliru. Rahmat ini ada asas, fondasi. Adapun sikap, ya tergantung daripada kondisi, situasi dan kondisi. Gambarannya begini. Ketika kita menghadapi musuh yang bersenjata, penjajah, orang kafir harbi, maka caranya kita dengan rahmat, tapi disesuaikan dengan kondisinya. Tetap kita perang bawa senjata. Kita hadapi dia dengan pakai senjata. Kita ajak dengan cara baik. Jika tidak, kita akan perangi. Tetapi ketika dia tadi itu menjadi tawanan, ketika dia tadi itu menjadi orang yang kalah, maka kita pun harus bersikap manusiawi. Nggak boleh kita misalnya iris-iris dengan silet misalnya sampai mati, atau kita setrum, kita siksa, nggak benar itu. Nggak manusiawi. Ketika ada orang yang membunuh, kita tangkap. Jangan nanti nasihati, kamu itu jangan membunuh, tobat ya, tobat, bebas begitu. Kita harus tegas. Kemudian setelah itu kita sikapi dia. Oh, hukumnya harus dikisos. Ya dikisos. Sebelum dikisos, dikasih kesempatan, mungkin dia wasiat sama keluarga. Tetap kita perlakukan dengan baik, kasih makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian dikasih semangat bahwa kamu tobat kepada Allah, bentar lagi kamu akan masuk surga Allah asal benar-benar tobat kamu kepada Allah. Dikasih semangat supaya tidak putus harapan. Kemudian cara menggisosnya yang sekiranya cepat matinya. Idza gadaltum fa ahsinil gitlah, kata Nabi. Fa'ahsinul gitlah, kalau membunuh cara pembunuhan juga baik.
Disesuaikan rahmat itu dengan kondisinya, situasi dan kondisi. Bukan berarti orang yang memotong tangan itu karena kejam. Disesuaikan dengan kondisinya dong. Dia merugikan orang lain, biar dia nggak mengulangi lagi dan selalu ingat. Dipotong tangannya, yang lainnya pencuri, akan mengambil satu pelajaran. Waduh, kehilangan tangan anak kalau model begini. Aman jadinya. Kalau hanya setahun 2 tahun, buktinya tambah rame pencurinya. Malah bisa kerjasama pencurinya. Rahmat ini bukan berarti pembiaran. Rahmat ini adalah asas, fondasi. Apapun yang kamu kerjakan, sekalipun berhadapan dengan musuh, dasari dengan rahmat, jangan berhati kejam. Begitu maksudnya. Kalau ada orang yang sakit, kasihan ini orang sakit, nggak boleh kena manis-manis, padahal kena kencing manis. Padahal dia kepingin esetrup, kamu buatkan, itu bukan rahmat. Justru kamu akan membahayakan dia. Karena itu rahmat ini harus disesuaikan dengan kondisinya. Kita motong hewan, nggak ada masalah kan? Memotong itu ajaran syariat, tapi dengan cara rahmat. Jangan asal dibantang-banting. Pisaunya harus tajam. Kemudian caranya harus baik. Kemudian pemotongannya bagaimana diatur oleh Islam. Kemudian jangan dikuliti kecuali sudah mati, dan seterusnya dan seterusnya. Ada tata caranya, didasari dengan rahmat. Memotong hewan boleh asal dengan didasari rahmat. Menghukum kisos boleh asal dengan cara rahmat. Kemudian menghukum tangan pencuri, ajaran Islam, tapi itu semuanya didasari rahmat. Pembiaran itu justru bukan rahmat, tapi itu adalah kebodohan. Karena itu segala sesuatu harus didasari rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ma zaidah, fabima rahmatin, dengan rahmat yang Allah bekalkan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad. Dengan rahmat dari Allah yang dibekalkan kepada kamu, lintalahum, maka kamu berlemah lembut terhadap mereka. Orang-orang yang menentang Nabi, Nabi tetap bersikap rahmat. Nabi tidak membalas dengan permusuhan. Ada yang disikapi oleh Nabi SAW dengan cara pendekatan, ada yang disikapi oleh Nabi SAW dengan cara ketegasan. Semuanya ketegasan atau pendekatan dasarnya adalah rahmat. Sehingga premanisasi tidak muncul dalam zamannya Nabi SAW. Kenapa? Karena ketegasan Rasulullah SAW. Tetapi orang-orang yang melanggar ajaran agama disadarkan dengan cara pendekatan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ngadepi preman jangan dengan cara model begitu. Tegas. Kondisional lah. Tapi semuanya harus didasari dengan rahmat. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya kamu wahai Nabi Muhammad akhlaknya enggak baik, keras hatinya, mau menang sendiri, lan faddu min haulik, maka akan mereka meninggalkan dari sekitar kamu. Nggak akan ada yang betah dengan Nabi kalau begitu. Karena Nabi SAW lemah lembut, akhirnya betah. Orang-orang yang ada di sekitarnya seneng kalau duduk dengan Nabi, lemah lembut. Lah kalau kasar terus, ya nggak ada yang dekat dengan Nabi.
Semuanya senang dekat dengan Rasulullah karena sifat rahmatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 hal. Dan ini harus dipegang oleh setiap pemimpin. Fa'fu anhum, maafkanlah daripada kesalahan mereka. Ketika kamu jadi seorang ustadz, seorang dai, ketika kamu menjadi seorang wali kota, seorang bupati, ketika kamu menjadi seorang pemimpin, fa'fu anhum, maafkan kesalahan orang lain, tapi bukan kesalahan agama. Kesalahan kepada kamu. Ketika dia kurang menghormati kamu, kurang menghargai kamu, mungkin mengambil harta kamu, fa'fu anhum, maafkan dia. Tapi kalau ada orang minum khamr, saya maafkan kamu. Enggak bisa, itu haknya Allah itu. Ketika ada orang berzina, saya maafkan kamu. Urusan agama yang bisa maafkan adalah Allah, bukan manusia. Kalau kamu dicaci orang, fa'fu anhum, maafkan dia. Kalau kamu tidak dihargai orang, fa'fu anhum, maafkan dia. Pertama, seorang pemimpin itu punya jiwa pemaaf. Bukan agamanya loh ya, tapi untuk urusan dia. Fa'fu anhum. Kemudian bukan hanya memaafkan begitu saja, tapi hati dendam. Orang yang bersalah pun, dia tadi itu, orang yang bersalah kepada dia, ya wis, nggak tak balas di dunia, di akhirat tak tagih kon. Percuma. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mintakan ampunan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya dosanya diampuni oleh Allah. Udah, saya maafkan, mudah-mudahan Allah ngampuni kamu. Begitu. Sehingga bukan hanya zahirnya bersikap, tapi dendam. Hatinya, zahir dan batinnya adalah rahmat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Hidup bermasyarakat, maka tidak boleh egois. Seorang pemimpin tidak boleh egois. Allah Subhanahu wa taala merintahkan pula kepada Nabi, wasyawirhum fil amr. Ajak musyawarah para sahabat kamu dalam segala urusan. Urusan perang, urusan masjid, urusan apa saja, ajak musyawarah mereka. Padahal Nabi itu syari'. Nabi itu kalau menentukan menjadi hukum yang wajib ditaati. Karena Nabi itu adalah syari' yang mengatur syariat. Tapi Allah perintahkan ajaan musyawarah. Kenapa? Supaya ngajari umatnya. Kalau jadi pemimpin jangan maunya sendiri ente. Jangan egois. Pemimpin apapun. Mau pemimpin partai, mau pemimpin organisasi, mau pemimpin pondok, mau pemimpin yayasan, mau pemimpin daerah, mau pemimpin apapun. Wasyawirhum fil amr, pakai musyawarah dalam segala sesuatu. Jangan egois, jangan asal pendapatnya kamu tekan-tekan dan harus diterima, tapi tidak menghargai pendapat orang lain. Ini pemimpin idaman ini. Wasyawirhum fil amr. Kalau sudah musyawarah dan sudah membuat satu keputusan, kesepakatan, tapi tentunya pilihan terbaik. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang kamu tadi itu sudah mau melaksanakan keputusan yang diridhoi oleh Allah tentunya, maka laksanakan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mamang. Kalau sudah itu keputusannya adalah bagus dan diridhoi oleh Allah, fatawakkal 'ala Allah, teruskan, maju. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang tawakal kepadanya. Ya. Karena itu rahmat ini harus menjadi asas. Rahmat ini harus menjadi fondasi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di sini juga
diajarkan bahwa kekurangan orang lain jangan dijadikan itu menjadi sebab cerai-berainya kamu. Kekurangan orang lain justru jadikan satu penilaian kekurangan diri kamu. Paham ya? Kalau misalnya ada murid bodoh, jangan asal pandai nyalakan murid. Itu adalah sebagai PR bagi guru, koreksi. Berarti kamu guru yang kurang pinter, kurang baik. Kenapa? Karena murid kamu nggak sukses. Ketika ada rakyat misalnya nggak bersalah, jangan asal nyalakan rakyat. Tapi koreksi diri kamu, pemimpin. Berarti kamu pemimpin yang kurang pecus. Koreksi diri kamu. Itu adalah kaca diri kamu. Rakyat kamu yang melarat berarti karena kamu tidak perhatian ekonominya mereka. Rakyat kamu banyak yang sakit karena kamu kurang perhatian dengan kesehatan mereka. Rakyat kamu banyak terlantar karena kamu kurang untuk memperhatikan kesejahteraan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin melihat kekurangan daripada umatnya, semakin Nabi SAW lemah lembut kepada mereka. Jangan asal sudah saya atur sudah, tapi nggak mau loh. Ini pemimpin yang maunya sendiri, egois itu namanya. Karena itu cari pemimpin yang mau koreksi diri. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Walaqad katabna biz zabur, dan telah kami tulis dalam kitab Zabur. Demikian juga dalam kitab-kitab Allah yang lainnya tentunya. Min ba'di dzikri, setelah yang ada di ummil kitab, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa sesungguhnya bumi yang dimaksud sini bumi surga akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Paham? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun ay ardul jannah. Kalau dunia ini dibebaskan, orang kafir pun boleh menikmati. Tapi al arda yarithuha ibadiyas salihun itu adalah bumi surga. Bumi surga khusus hamba-hamba yang soleh. Dunia belepotan nggak ada masalah, hatta kafir. Karena itu dunia ini nggak berharga di sisi Allah. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saga min kafiran syarbata ma. Kalau seandainya dunia ini seharga di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka yang kafir nggak boleh minum hatta setetes air. Kira-kira satu sayap nyamuk dalam harganya kamu manusia seberapa? Nggak berharga juga kan? Ini di sisi Allah tambah nggak berharga. Kalau seandainya seperti sayap nyamuk saja berharganya dunia ini, orang kafir nggak boleh minum di sini, nggak boleh hidup, nggak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berhubung adalah sampah nggak berharga di dunia, silahkan yang kafir-kafir makan habisi dunia. Kira-kira kalau ada kerengsengan sate, ada kucing mau makan, boleh nggak? Nggak boleh, berharga. Kurang ajar, nanti kucing diusir. Lalat mau hinggap, nggak boleh, diusir. Tapi ketika sudah bau, busuk, ketika misalnya sudah jadi kotoran,
Kira-kira kamu hargai itu? Oh, enggak mungkin. Biar udah rezeknya tikus itu, rezeknya kucing. Begitulah juga dunia ini. Enggak ada nilainya yang berharga dunia di sisi Allah. Karena itu, biar dah. Yang mau nyembah patung boleh makan, yang mau nyembah sandal boleh makan, yang mau nyembah kelompen boleh makan, terserah. Kafir pun boleh hidup. Tapi surga, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Surga tidak boleh menikmati kecuali hamba-hamba yang soleh. Masya Allah. Inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran adalah bekal. Bekal untuk apa? Untuk menuju ke surga. Bagi siapa? Liqaumin abidin, bagi orang yang ibadah kepada Allah, yaitu yang mengamalkan isi Al-Quran. Pingin surga? Iya pingin surga. Tahu nggak caranya? Nggak tahu, baca Quran. Di dalam Quran itu adalah la balaghan liqaumin abidin, merupakan bekal cara untuk sampai ke surga Allah, yang surga itu tidak boleh menikmati kecuali hamba-hamba yang soleh. Artinya orang yang soleh diukur dengan Al-Quran, bukan dengan tasbihnya yang panjang, serbannya yang gede, jubahnya yang warna-warni, tapi diukur dengan bagaimana dia mengamalkan isi Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu manusia dan jin. Semuanya mendapatkan rahmatnya Nabi. Bahkan hewan pun mendapatkan rahmatnya Nabi. Apa buktinya hewan mendapatkan rahmat Nabi? Kita diperintahkan bersikap baik kepada hewan. Sekalipun hewan binatang itu adalah untuk Anda, keperluan Anda wahai manusia, tapi harus ada batas-batasnya. Kuda silakan kamu naiki, tapi jangan orang 30 naik satu kuda. Itu penyiksaan namanya. Boleh dengan tenaganya sapi dan kerbau kamu menggarap sawah, tapi jangan ribuan hektar satu sapi. Itu namanya penyiksaan namanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekali alam semesta. Cuma ini kadang-kadang dipelintir kadang-kadang sebagian orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Doa bersama orang kafir enggak apa-apa. Mau pindah agama enggak apa-apa. Ini apa ini? Ini bukan sesuai dengan muradnya Allah. Karena itu kalau ngartikan Al-Quran, jangan sesuai dengan pikiran kamu, dilarang itu. Mengartikan Al-Quran sesuai dengan yang dimurad oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Rasulullah. Itu cara mengartikan Al-Quran dan hadis. Karena itu kalau kita mau bersyahadat, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, aku beriman kepada Allah dan apa yang telah datang dari Allah sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Amantu bi Rasulillah, aku beriman dengan Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, dan apa yang dibawa daripada ajaran Rasulullah, ala muradi Rasulullah, sesuai dengan yang dikehendaki Rasulullah. Jangan nanti amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'anillah, aku beriman apa yang datang dari Allah, ala muradi, tapi sesuai dengan kehendakku. Akhirnya buat pendapat-pendapat sendiri, nggak ada dalilnya, diperintir-perintir ayat Al-Quran. Bahaya itu. Man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsir-tafsirkan Al-Quran dengan pendapat-pendapatnya sendiri, itu bukan hal yang baik, itu bukan kemajuan ilmiah, tapi itu berarti sudah mempersiapkan tempat penyiksaannya dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngai-ngai macam-macam dah. Demikian juga mengartikan hadis bukan sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi, pakai otak-otakan sendiri, akal-akalan sendiri. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbohong kepadaku bukan sesuai dengan ajaran Nabi, itu bukan kemajuan ilmiah dalam hadis, tapi itu adalah
penempatan dirinya dalam penyiksaan api neraka. Jangan main-main dah. Dipelintir-pelintir begitu nggak bener itu. Nggak bener itu. Taib. Qala alaihi salatu wassalam. Wah, waktunya nggak ada. Saya mau berpesan sedikit ada di sini. Perhatikan baik-baik. Ini rupanya pilkades sudah dekat ya. Entar lagi pilkada juga dekat. Damai itu indah. Siapa saja yang merusak kedamaian itu adalah nggak benar. Tadi udah dikatakan ya. Segala sesuatu itu dengan lemah lembut akan menarik, tapi dengan kekasaran itu adalah tidak menarik, malah akan membuat cacat. Jaga kedamaian yang ada. Kemudian awas jurkam-jurkam, jangan kamu adalah menjadi tukang fitnah. Silahkan kamu tadi itu berbicara tapi untuk memantapkan program calonnya kamu, bukan saling menjelekkan. Itu namanya penebar fitnah. Nggak usah begitu. Yang ketiga, istihad, pilih benar-benar. Jangan kamu anggap kamu nyoblos ini nggak tanggung jawab nanti di akhirat. Hati-hati. Siapa saja, calon kepala desa, calon wali kota, calon apa aja ya. Jangan kamu anggap nggak tanggung jawab nanti di hari kiamat. Satu kata yang kamu ucapkan tercatat loh ya. Satu perbuatan apapun tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan akan dipertanggungjawabkan. Karena itu jangan pilih karena dasar kamu mendapatkan duit. Tadi. Pilihlah yang sekiranya akan membuat daerah kamu penduduknya akhlaknya baik, taat kepada Allah dan ajarannya lurus sesuai dengan ajaran syariat. Ahlus sunnah wal jamaah yang menghargai tokoh-tokoh agama. Jangan orang nggak kenal tokoh-tokoh agama kamu pilih, nanti akhirnya daerah kamu berubah lu nanti. Ntar lagi akan berubah nantinya. Karena itu awas, hati-hati. Pilih yang benar. Siapapun di Pasuruankah yang mendengarkan TV 9, pilihlah orang satu kedekatannya dengan orang-orang yang soleh. Bagaimana? Dua, yang punya harapan bisa menjadikan penduduk daerah kamu dari itu berakhlak yang baik. Tiga, yang insya Allah akan dia tadi itu bermanfaat. Bermanfaat, mensejahterakan masyarakat sekitarnya kamu. Pilih itu semuanya dengan niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada masalah kalau begitu. Tapi hanya karena 50.000, hanya karena 100.000, awas kamu. Duitnya nggak seberapa, tapi tanggung jawabnya berat nanti dari kiamat. Hati-hati. Jangan-jangan nanti daerahnya kamu akhirnya daerah yang tidak baik akhlaknya. Perjudian nanti semakin bebas. Narkoba akan semakin bebas. Perzinaan akan semakin bebas. Minuman-minuman keras akan semakin bebas. Buka-bukaan aurat akan semakin bebas. Hati-hati. Karena itu pilih yang sekiranya bisa akan menjadikan daerah kamu daerah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan calon pemimpin, tolonglah kamu tadi itu yang baik niatnya. Jangan niat kamu itu kerja. Dengarkan baik-baik. Ini ratusan ribu masyarakat berharap kamu akan menjadi pemimpinnya dia yang akan mensejahterakan kamu. Jangan membuat janji-janji palsu. Jangan karena kamu pingin untung gede dalam urusan dunia. Wallahi kamu akan jadi orang melarat dunia akhirat kalau kamu niatnya nggak baik. Ente kira nggak ada yang menciptakan alamnya, alam semesta ini? Nggak ada. Hati-hati. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan baik-baik ini. Supaya kamu hati-hati. Jangan asal maju mencalonkan diri. Kemudian setelah itu kamu umbar janji dan kamu tidak menepati janji. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka."
Siapa orang yang berpaling daripada ajaranku, dari Al-Qur'anku, daripada zikir kepadaku, ibadah kepadaku, maka aku seretkan, sulitkan kehidupannya di atas dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di hari kiamat dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Qala ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku ini bangkit di mahsyar dalam keadaan buta, padahal di dunia aku melihat melek. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kamu baca ajaran-ajaranku, ayat-ayatku, sengaja kamu enggak peduli, sekarang pun aku tidak peduli dengan kamu. Hati-hati, jangan begitu. Jadilah kamu pemimpin idaman daripada rakyat. Rakyat kamu mengharapkan kamu jadi pemimpin yang bisa menciptakan daerah yang berakhlakul karimah. Preman-preman sebetulnya nggak boleh jadi pemimpin. Ini gimana sih yang milih itu? Kok nggak dihitung akhlaknya juga? Asal ijazahnya dihitung. Asal ijazahnya dihitung, akhlak nggak dihitung juga akhlaknya. Begitu. Karena itu harus ada moral dihitung. Nah, kita kadang-kadang kebingungan gitu loh. Tapi ala kulli hal, yang penting kamu pemilih yang beneran, jangan sampai pemilih yang salah, karena itu semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin.